kali ini kita akan coba membahas terkait dengan ini apa syukuran ibu-ibu atau istri ya. Mungkin di sekitar kita, mungkin tetangga, saudara kita ada yang banyak melakukan, oh saya sudah nikah selama sekian tahun kok sampai saat ini belum dikasih momongan gitu, belum diamanai Allah oleh momongan. Sebenarnya selain itu ya selain karena takdir memang takdir Allah, yang pastinya kan ada ikhtiar di situ ya, ada semacam usaha untuk bagaimana menyongsong amanah itu supaya nantinya ketika Allah memberikan, berarti kondisi calon ayah ibu yang pasti sudah siap ya. Gini Pak Puji, terkait dengan kesuburan berarti buat para istri mungkin, atau mungkin juga wanita-wanita yang sudah menikah, mungkin kan ada banyak keluhan, saya sudah berumah tangga sekian mungkin di atas 10 tahun masih belum dikaruniai momongan. Mungkin dari sebenarnya selain itu ya, memang itu takdir yang telah Allah gariskan atau berikan kepada pasangan itu. Mungkin dari segi holistik seperti apa, karena mungkin ada syarat, yang pasti ada syarat ketika suatu kehamilan itu bisa sampai terjadi, gimana kondisi sang suami, gimana kondisi sang istri ya. Mungkin kalau dari kesuburan dari pihak perempuan atau istri atau ibu, kalau secara holistik ini seperti apa, karena di masyarakat juga banyak sekali berita tentang yang klaim bahwa ini bisa meningkatkan kesuburan, ini bisa sebagai solusi terkait dengan masalah-masalah sebelum. Gimana Pak? Baik ya teman-teman holistik, jadi saya mencoba menjawabnya. Kalau dari masalah kesuburan, satu, biasanya kalau dari laki-laki itu yang paling banyak adalah spermanya tidak maksimal, geraknya lemah. Ini kaitannya dengan energi. Kemudian yang kedua, spermanya kosong, berarti nutrisi sama energi biasa. Itu yang paling banyak yang kalau laki-laki. Dan kalau perempuan, dari data yang kita kumpulkan 20 tahun lah kita kumpulkan data itu, bahwa perempuan yang paling banyak, hampir mendekati 80%, bahwa yang datang itu rahimnya dingin. Jadi rahimnya dingin, banyak lendir di situ, terlalu lembab, sehingga ketika sperma masuk, dia seperti berenang di air yang dingin, air salju, yang dingin banget. Biasanya situasi yang dingin kan menghabiskan panas tubuh, energi, sehingga sperma itu cepat mati di tengah jalan, belum nyampe, baru di tengah atau sepertiga jalan udah mati, sudah tidak mampu lagi. Nah, apalagi spermanya lemah, yang persoalannya itu. Dan ini mendominasi, maka ramuan yang sifatnya menghangatkan rahim, membuang lembab itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi dari yang masuk kemudian berikhtiar secara fisik itu, memperbaiki fisik itu, nilai keberhasilan sekitar 75-80%. Itu yang 18 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu bisa hamil. Dengan apa? Menghangatkan rahim. Nah biasanya apa? Yang tidak diketahui, ini yang menjadi poin yang penting bagi teman-teman ya. Ketika dia minum ramuan menghangatkan rahim, makanannya jangan kemudian mendinginkan rahimnya. Oh, berarti banyak karena obatnya udah betul ya? Ya bisa jadi betul. Obatnya sudah benar, nah, tapi makanannya menetralkan semua. Makanya kita ketika Anda minum ramuan yang sifatnya menghangatkan rahim, maka makan yang sifatnya lembab dingin kayak buah-buahan, air kelapa, susu kedelai, terus yogurt, pokoknya yang sifatnya dingin itu dihentikan dulu. Nah, dihentikan dulu, kecuali dia tipe tubuhnya panas, dengan batasan tertentu masih bisa. Hentikan, kemudian diperbanyak makan protein, sayuran, proteinnya dominan, protein hewani, utamanya hewani. Nah itu nanti rahimnya jadi hangat. Jadi biasanya yang berobat, kemudian dia konsultasi, kemudian hasilnya ada, itu antara rata-rata lah ya, kita bicara rata-rata
antara minum 1 bulan 3 bulan, antara 1 sampai 3 gitu. Itu biasanya isi. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada. Tapi kebanyakan biasanya sudah diperbaiki pola hidupnya. Itu tadi sekitar 3 bulan ngabarkan hamil, 2 bulan ngabarkan hamil. Itu yang rata-rata. Jadi dari yang 100% masuk 80, 75 sampai 80 itu berhasil Allah kasih. Kemudian rata-rata dari yang 80 itu sekitar itu. Tapi kalau ada juga yang lama, yang gagal otomatis ada juga karena ada mungkin faktornya banyak gitu. Tapi kalau dia murni karena kedinginan itu cepat, biasanya seperti itu. Dengan satu itu yang Iya, pokoknya ramuan dengan makanan harus seiring. Jangan sampai ini dihangatkan, makanannya mendinginkan. Banyak kegagalan karena dia tidak pernah memahami makanan itu karakternya seperti apa, hangat, dingin, lembab, kering, itu nggak paham. Sehingga yang tadinya memang dia minum sudah pas, jadi tidak pas lagi karena ternetralisir. Kalau nih Pak, mungkin kalau orang awam ini kan gue nggak tahu ini kondisi tubuh saya seperti apa sebenarnya. Rahim saya dingin itu paling simpel lah, paling Simpel cepat lihat itu. dari lidah. Kalau Lidah lidahnya ya, tetap ya. pucat, berarti dia dingin. Dingin ya. Kalau lidahnya dia merah menyala atau merah kelihatan merah sekali, itu berarti dia panas. Itu ya berarti paling mudah. paling mudah ya. Berarti nanti mungkin kalau yang pasangan-pasangan yang sampai berapa tahun Ya. pernikahan belum, mungkin Lihat aja lidahnya. coba cek lidahnya, jadi masuk kategori yang mana itu kan. Nah, kalau Berarti- suami istri pucat, ya Pucat, berarti dua-duanya dingin. berarti perlu diangkatkan Ya, semuanya berarti ya. berarti yang ini kalau ada spermanya gerakannya biasanya lambat atau tidak sempurna pembentukan. Berarti paling mudah ya, berarti lihat Ya. cek mungkin ibu-ibu, bapak-bapak nanti bisa cek untuk kondisi lidahnya. Ini Yang kedua, cenderung pucat apa merah gitu. selain pucat, biasanya selain pucat, dia biasanya suka ganggu